Oh kalau lama-lama berkembang ini kalah ini Atta Halilintar ini. Ya mohon doanya dan mohon subscribe-nya aja biar bersaing dengan beliaunya ini. Bapak Presiden kan sebenarnya sudah sering mendorong itu ya untuk ekspor, untuk mempermudah. Tapi tadi kadang-kadang dari sisi para industri yang kecil mereka yang takut dengan prosedurnya itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam podcast dan membicarakan isu-isu aktual yang ada di masyarakat, terutama yang ada di masyarakat Pasuruan. Pemirsa sekalian, bahwa kita harus selalu sehat, harus selalu membudayakan 3M, ada 3M, yakni memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini supaya kita terhindar dari COVID-19. Kita selalu membudayakan itu supaya kita dalam kehidupan sehari-hari agak terbebas dari penyakit, terutama virus COVID-19. Yang pada hari ini kita kedatangan tamu dari Bea Cukai Pasuruan, kantor Bea Cukai Pasuruan. Beberapa hari yang lalu kita membahas soal cukainya, tapi yang pada hari ini kita lebih fokus ke pabeannya atau beanya. Nah pada hari ini kita datang tamu, beliau adalah Bapak Danang Seno Bintoro, Kepala Seksi Pabean dan Cukai 4 Kantor Bea Cukai Pasuruan. Kita sapa, selamat siang Pak Danang. Selamat siang Mas Dayat. Salam sehat selalu Pak Danang. Sehat selalu. Iya, kita biasanya kalau salah pandemi gini Pak. Iya. Kita agak sentuhan tangan, kita lebih arah yang agak jauh tapi dekat di hati Pak. Ya, langsung semprot-semprot nanti ya berarti. Ya, kita kan sudah semprot-semprot tadi ya. Sudah mencuci tangan, sudah pakai masker, kita semprot-semprot dan semua peralatan kita kalau sudah selesai Pak, atau mau dipakai lagi kita semprot semuanya Pak. Jadi mudah-mudahan steril dan kita semuanya menjaga kesehatan kita semuanya Pak. Siap, amin insyaallah. Amin. Harapan kita kan selalu sehat Pak, karena sehat pada hari-hari ini sangat mahal Pak. Betul. Harus selalu continue menjaga kesehatan dan jangan lupa kita selalu bertegur sapa, senyum yang manis juga kepada banyak orang karena senyum itu adalah bagian dari sedekah kita Pak. Ya. Pak Danang, sebelum kita mulai ke pembahasan apa sih sebenarnya pabean itu ya atau kepabeanan itu, kita perlu tahu sih narasumber kita Bolowarmo semuanya dimanapun Anda berada, kita perlu tahu siapa sih Pak Danang itu, karena Pak Danang ini yang lebih banyak konsen ke pabeanan itu. Pak Danang, soal biografi Anda ini sebelum di Bea Cukai Pasuruan kira-kira sudah pernah kemana, melalang buana kemana saja Pak ini Pak? Ya alhamdulillah tempat saya hanya dekat-dekat saja. Ya sebelumnya sih saya di Tanjung Perak. Oke. Tanjung Perak. Sebelumnya juga dekat aja di Jakarta, di Soekarno-Hatta. Pernah juga nggak jauh di Batam. Pelabuhan-pelabuhan Pak ya? Iya. Lebih banyak ke arah itu ya? Iya. Dan lebih dekat lagi ada lagi saya di Timika Pak. Di Timika. Jadi Timika kok deket? Iya, buat saya deket-deket aja sih. Karena masih masuk wilayah Indonesia. Oke itu. Berapa? Di Timika berapa tahun Pak? Hanya 1,5 tahun saja. 1,5 tahun. Yeah. Di kantor Bea Cukai yang seperti Pasuruan ini atau di pelabuhannya? Lebih cenderung ke pelabuhan. Lebih cenderung ke pelabuhan. Dan di sana memang ada perusahaan yang khusus kita tanganin kan ya. Yang ngetop itu. Waduh. Berarti dari barat sampai ke timur sudah semua ini ya? Ya alhamdulillah. Sempat dibiayai negara jalan-jalan gratis kan biaya itu kan ya. Oh iya. Jadi ya, anggap saja mengelilingi Indonesia tapi dibiayai negara. Meskipun harus ninggalin keluarga. Iya. Keluarga gak diajak ya ke sana ya? Nggak ikut. Oh iya wes. Ya itu memang abdi negara Pak. Dimanapun harus siap ditempatkan dan harus siap jauh dari keluarga. Siap. Asik-asik aja. Asik ya, dia nikmati asik. Kalau di Pasuruan nih Pak, kira-kira udah berapa tahun Pak? Saya di Pasuruan dari awal tahun 2017 ya. Jadi sekarang sudah 3 tahunan ya. Lebih, ya betul.
lebih konsen ke pabeannya ya? Pabean, saya memang lebih nangani pabean. Gitu ya, karena di bea cukai kan ada 2, ada cukainya, ada pabeannya ya. Iya, konon malah ada 3. Ada 3 ya? Ada dannya itu tadi, jadi bea dan cukai. Jadi ada yang dan, jadi yang supporting timnya kan ada juga. Iya. Saya dengar ini Pak Danang ini kayak YouTuber juga ya, punya akun atau punya channel YouTube juga kayaknya ya. Susah nih kalau udah ditanya YouTube. Ya memang kesenangan saya untuk ya saya suka ngajar, suka memberikan training. Nah kebetulan kaitan dengan COVID ini kan permintaan untuk tampil sudah berkurang. Oh iya, tatap muka berkurang, Pak. Berkurang. Betul. Nah kebetulan kalau saya melihat ada beberapa hal yang bisa saya share, kenapa nggak saya manfaatkan YouTube itu. Oh betul. Soal orang mau ngeliatin atau enggak itu urusan belakangan. Iya. Saya menyiapkan sarananya. Iya. Akhirnya tapi partisipan ya pasti subscribe dong. Ya kalau 100 saja belum lah. Nanti harapannya dengan sampai di sini mungkin semua para pemirsa Bolowarmo sekarang sudah mulai ikut subscribe akan lebih membahagiakan. Apa Pak? YouTube-nya apa itu? Lebih ke arah itu? Lebih ke arah mana? Kalau saat ini saya masih fokus di masalah hidroponik. Hidroponik. Karena hal yang saat ini paling menyenangkan kan sekarang sudah banyak yang WFH tuh. Banyak yang di rumah. Betul. Mau ngapain bingung. Saya berikan sebuah permainan keunikan sendiri yaitu bermain hidroponik. Iya. Dan artinya ringan ya. Bagi mereka melihatnya itu ringan dan bisa dicontoh, bisa dicoba ya. Iya, dan ada manfaatnya. Jadi kalau misalkan keluar yang tadinya sering ke pasar rame dan dilarang ya sudah akhirnya ya udah sayurnya ngambil sendiri dari kebun sendiri. Iya, luar biasa. Oh kalau lama-lama berkembang ini kalah ini Atta Halilintar ini. Ya mohon doanya dan mohon subscribe-nya aja biar bersaing dengan beliaunya ini. Promonya ke sana ini. Oke Pak, selain itu ada hobi lain Pak barangkali yang bisa di-share? Kalau saya selain di bidang YouTube yang memang baru sebentar aja ya, baru 3 bulan itu. Saya lebih suka ya olahraga. Olahraga apa itu? Goes, sekarang goes. Nah, ini goes memang makin ngetren ya sekarang. Ngetren, betul. Jadi ngerepotin, goes ngerepotin karena jadi menumuni jalan. Tapi kan tertib toh. Betul sekali. Tidak boleh harus sakarepe dhewe kan. Betul, malah harus sesuai aturan. Lampu merah pun harus berhenti juga. Harus ini yang kadang-kadang kurang disadari teman-teman goeser gitu. Beranggapan kalau sudah goes bebas mau ngapain aja. Oh janganlah, kasihan pengguna jalan lain kan banyak juga. Betul sekali dan membahayakan dia sendiri juga. Nah, kalau ada sedikit insiden nanti yang disalahkan orang lain karena dia banyak soalnya. Betul. Nah itu kan jangan begitu. Harus selalu aware dan simpati kepada banyak orang. Oke Pak. Jadi saya kira Bolowarmo dimanapun Anda berada paling enggak sekilas dari profilnya Pak Danang ini bisa kita jadikan sebuah pengenalan supaya kita lebih kenal lebih dekat. Ya. Baik ke materi Pak. Sebenarnya kalau bicara dengan pabean Pak, bicara soal pabean, banyak orang masih ya mungkin sedikit asing ya. Terutama mereka-mereka yang belum berhubungan ke produk atau kegiatan ekspor dan impor. Nah, mungkin ini lebih dijelaskan Pak. Menurut kacamata Pak Danang, kira-kira kepabeanan itu yang bisa dipahami masyarakat secara mudah itu seperti apa Pak? Oke, makasih Mas ya. Jadi sebenarnya kalau bicara pabean itu memang betul sekali. Dia adalah kaitannya dengan ekspor impor. Kalau bicara pabean itu ekspor impor. Hanya saja beberapa pengertian yang kurang pas. Itu selalu berpikiran kalau ekspor impor itu harus secara formal, harus mengajukan dokumen. Tapi sebenarnya kegiatan ada barang dari luar negeri masuk ke Indonesia atau dari Indonesia keluar itu sudah namanya ekspor dan impor. Betul. Dan atas lalu lintas barang tadi itu semuanya adalah harus dalam pengawasan. Dari unit kepabeanan itu tadi. Jadi ekspor impor ya seperti itu gitu. Misalkan katakanlah sekarang lagi ngetren itu e-commerce belanja dari internet. Betul. Jadi misalkan kita membeli di salah satu marketplace dan ternyata kadang-kadang dituliskan di situ bahwa barang dikirim dari luar negeri. Nah, pada saat dia beli itu sebenarnya dia sudah melakukan kegiatan impor, Mas. Betul. Jadi sesederhana itu. Artinya barang itu pun nanti pada saat masuk ke Indonesia ya sudah pasti akan melalui pengawasan bea cukai tadi. Oh, gitu, jadi itu ya. Jadi apapun kegiatan barang baik yang impor maupun ekspor itu tidak lepas dari pengawasan bea dan cukai. Betul sekali. Semuanya ya. Semuanya Mas, semuanya. Baik yang e-commerce maupun yang kelihatan, artinya yang
secara periodik mereka melakukan upaya-upaya. Betul itu, sekali, ya. Yang lewat kargo istilahnya. Lewat kargo, ya. Biasanya kalau ke bandara atau ke pelabuhan itu kan mesti kargonya jumlah besar, ya. Ya, betul seperti itu. Oke Pak, kalau gambaran secara umum Pak di Indonesia ini Pak, kalau menurut pendapat Bapak, kira-kira jalannya pengawasan dari arus lalu lintas kepabeanan itu sudah seperti apa Pak? Jadi begini, sebenarnya yang diawasi oleh Bea Cukai itu bahkan sebelum sarana pengangkutnya, alat angkutnya itu datang, itu dia sudah mengajukan pemberitahuan. Oh iya, oke. Jadi misalkan mau kapal laut atau pesawat terbang, itu pada saat dia datang sudah memberitahukan ke Bea Cukai bahwa dia ada rencana mau datang. Namanya RKSP itu ya, rencana kedatangan sarana pengangkut. Dia sudah menyampaikan. Itu. Kemudian setelah datang juga atas barang-barang yang dibongkar, dia harus menyampaikan lagi ke Bea Cukai. Jadi proses semuanya itu selalu dalam pengawasan Bea Cukai, termasuk ekspornya. Ekspornya juga kapalnya juga pada saat dia berangkat daftar barangnya itu disampaikan. Bahkan mungkin kalau Bolowarmo semua tahu, kalau misalkan di laut barang-barang yang ada di kapal yang di laut yang dia itu memang keluar atau datang dari luar negeri, itu harus ada dalam manifest kapal itu. Manifest kapal ya. Jadi kalau nggak ada dalam manifest itu bisa dianggap sebagai usaha untuk penyelundupan. Iya betul. Dan itu online Pak. Artinya semua dari Bea Cukai baik yang ada di wilayah manapun itu sudah tahu ya. Bahwa nanti ada pengiriman barang lewat kapal A begitu ya. Akan melalui beberapa pelabuhan A, B, C dan seterusnya. Kan nggak mungkin langsung Pak. Biasanya dari Cina misalnya mau ke Surabaya dia kan harus melalui ke beberapa pelabuhan-pelabuhan lain. Artinya itu semuanya memahami dan mengetahui itu ya. Iya, karena memang itu sudah ketentuannya. Karena untuk menjadi sarana pengangkut tadi, untuk dia boleh bawa barang masuk Indonesia, dia sudah harus sudah terregistrasi, sudah mendapat izin registrasi pabean. Jadi dia seharusnya sudah paham. Kemudian ada batas waktunya. Jadi kalau memang perjalanannya itu lebih dari satu hari sebelumnya itu sudah memberitahukan. Minimal ya? Minimal Yang ideal harus berapa hari Pak? Pemberitahuan itu? Ada batasan? Tidak ada batas waktunya. Ya? Jadi dipermudah paling tidak 1 hari. Kecuali kalau memang perjalanannya itu kurang dari 1 hari ya. 1 hari. Seperti kalau misalkan kapal laut yang dari Singapura masuk ke Batam itu kan tidak sampai 1 hari. Nah itu setidaknya sebelum dia mulai datang. Sebelum itu sudah ada pemberitahuan itu ya? Iya. Datang itu kalau istilah di kapal itu lego jangkar itu Mas. Lego jangkar. Ya itu namanya datang. Kalau untuk kepabeanan istilahnya lego jangkar itu adalah datang. Kalau pesawat udara ya pada saat menyentuh landas pacu itu namanya dia dianggap sebagai kedatangan ya. Dan itu harus diberitahuan lebih awal ya. Betul. Lebih sebelum dilakukan itu dia nggak boleh barang datang terus pemberitahuan nggak boleh ya. Nggak boleh. Itu nanti akan mendapat sanksi ya karena dendanya di situ. Dan itu harus dipahami ya betul sama ya. Kalau secara singkat Pak, kinerja kepabeanan di Indonesia barangkali dari mulai awal barang datang misalnya dan seterusnya seperti yang Pak Danang sampaikan tadi, kinerjanya seperti apa Pak? Jadi memang saat ini sudah hampir keseluruhan itu sudah dilakukan secara online. Pemberitahuan secara online. Jadi misalkan seperti tadi yang saya sampaikan untuk manifest, rencana kedatangan sarana pengangkut, itu sudah diberitahukan secara online. Tidak ada interaksi lagi dengan petugas Bea Cukai. Sudah tidak ada interaksi, akhirnya dia masuk, kemudian setelah datanya sudah mendapat yang namanya nomor manifest, ya sudah nomor manifest, kemudian mereka melakukan kegiatan bongkar muat barang, hasil bongkar muatnya pun diberitahukan lagi. Jadi saat dalam pengawasan, nah itu kemudian pada saat pengeluaran dokumen dari istilahnya dari pelabuhan itu juga menggunakan dokumen yang sifatnya online juga. Jadi semua serba online semuanya. Tidak ada hubungan secara langsung tatap muka atau jarang ya, hampir dibatasi itu ya. Hampir sangat dibatasi karena untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan karena bagaimana juga pasti berbeda ya kepentingannya antara importer dan Bea Cukai yang istilahnya sebagai fiskus ya kami ya. Pasti beda. Kami dari sisi birokrasi, mereka kan yang diinginkan bagaimana supaya biayanya murah, prosesnya gampang dan segala macam. Nah ini yang dikhawatirkan terjadi hal-hal konflik of interest di situ. Konflik interest. Jadi kalau sudah ada termaktub di online begitu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Bayarnya harus berapa dan seterusnya. Betul sekali. Ini mengurangi upaya pungli dan yang lain-lain ya. Iya. Jadi jangan sampai itu akan terjadi begitu ya.
Baik Pak, kalau kita fokus ke Pasuruan Pak, karena yang tangani ini adalah kawasan Bea Cukai Pasuruan Pak. Ini kan yang paling penting bagaimana Pak kira-kira Bea Cukai Pasuruan menjalankan kinerjanya selama ini Pak? Ya, memang kalau untuk yang dari sisi kepabeanan, memang untuk Pasuruan ini unik dalam arti bahwa kita tidak mempunyai pelabuhan yang kaitannya dengan ekspor impor. Betul, lah nggak ada pelabuhan, nggak ada bandara, nggak ada pelabuhan yang dekat-dekat sini begitu. Betul sekali. Nah kalau untuk di Pasuruan ini memang lebih kecenderungannya adalah terkait dengan pemberian fasilitas, Mas. Jadi fasilitas ya, atau istilahnya ya dari sisi industrial assistant ya, yang kita mensupport untuk masalah peningkatan. Ya dari sisi industri di sini. Jadi lebih memberikan fasilitas bagaimana agar fasilitas yang diberikan oleh negara kepada industri itu istilahnya dimanfaatkan dengan sesuai aturan. Jadi tidak disalahgunakan seperti itu. Jadi kaitannya adalah kita ada termasuk pengawasan. Makanya istilahnya untuk Pasuruan itu terkait dengan pabean. Itu adalah bea cukai pengawasan, Mas. Lebih ke pengawasannya ya. Iya memang beda. Kalau di Surabaya jelas memang ada bandaranya. Iya, itu istilahnya kalau seperti pada saat impor mereka namanya itu bea cukai pembongkaran. Kalau pada saat ekspor dia adalah sebagai bea cukai pemuatan. Nah, kami di sini adalah bea cukai pengawasan. Pengawasan saja ya. Meskipun ada kegiatan ekspor dan impor di wilayah berikat atau wilayah yang ada di kawasan-kawasan tertentu ya. Iya, betul. Tapi pengajuannya mereka akan langsung pengajuan kayak seperti ekspor, itu pengajuannya dokumen langsung ke bea cukai pemuatan. Jadi ke pelabuhan sana Pak atau ke bandara sana ya? Iya, tergantung. Tapi kalau misalkan ternyata dari hasil sistem dari hasil manajemen risiko si barang yang diekspor tadi itu wajib diperiksa fisik. Pemeriksaan fisiknya akan bisa dilakukan oleh Bea Cukai Pasuruan kalau itu memang di bawah pengawasan. Pasuruan areanya. Artinya Bea Cukai Pasuruan ini ada perintah begitu ya? Iya, betul. Dari pihak pelabuhan sana, diperiksa itu, baru Bea Cukai Pasuruan akan menjalankan itu. Iya betul. Gitu. Jadi mewakili karena kalau misalkan harus dari Bea Cukai Tanjung Perak terus turun melakukan pemeriksaan terlalu jauh dan menambah biaya waktu. Oh iya pastilah Pak. Iya, untuk menyederhanakan itu makanya di antara kantor-kantor memberikan support. Ya. Betul sekali. Jadi kalau tanpa perintah itu nggak ada sesuatu berarti lanjut berarti ya. Iya, itu yang katanya dengan ekspor tadi. Tapi terkait dengan masalah industrinya sendiri juga ada beberapa yang kita awasi. Oke. Banyak Pak ya? Ya untuk saat ini kalau dikatakan banyak relatif Mas ya. Sebenarnya itu berapa? Karena saat ini memang ada beberapa jenis-jenis fasilitas yang kita berikan untuk di perusahaan-perusahaan khususnya industri di Pasuruan. Oh gitu. Ya. Apa aja Pak jenis fasilitas yang diberikan Pak? Di sini kita memberikan kalau dalam penjualan dalam misalnya jualan apa yang kira diperlukan oleh industri karena di sini industri kan macam-macam. Ada yang dia masih di level industri kecil, ada yang di level industri menengah, ada juga yang industri besar. Jadi tergantung kondisi yang diinginkan perusahaan. Jadi istilahnya ada fasilitas pertama yang dikatakan sebagai tempat penimbunan berikat. Tempat berikat. Ada juga yang fasilitas yang dimakan kite atau kemudahan impor tujuan ekspor. Ini ada dua tipe yang berbeda terkait dengan fasilitas itu Mas. Bedanya apa Pak? Kalau yang kite maupun yang pengawasan penimbunan berikat tadi itu? Kalau yang terkait dengan yang tempat penimbunan berikat. Kita bicaranya terkait biaya masuk Mas ya. Karena memang yang menjadi domain bea cukai dari biaya masuknya kalau kaitan dengan impor. Nah itu kalau di tempat memberikat itu istilahnya mereka belum bayar dulu biaya masuknya. Tidak bayar dulu? Tidak bayar. Jadi kalau bahasa hukumnya itu ditangguhkan. Jadi bayarnya. Ya, jadi mereka masuk saja, nggak perlu bayar pungutan apapun, khususnya di biaya masuk. Dia silakan langsung bisa masuk ke perusahaan itu. Tujuannya terutama adalah supaya kalau dia memproduksi suatu barang, barang itu supaya diekspor. Kita mendorong ekspor. Artinya bahan baku ya? Bahan baku. Jadi misalnya bahan bakunya dari luar negeri begitu ya, kita impor ke sini, diproses, itu dia nggak bayar dulu? Nggak bayar. Baru setelah dia sudah proses menjadi barang jadi, untuk ekspor kembali, baru dia bayar biaya masuk? Enggak. Malah justru kalau diekspor sih sudah. Yang tadinya ditangguhkan, akhirnya jadi bebas. Sudah nggak perlu bayar. Enak Pak berarti Pak? Makanya ini tadi yang mungkin teman-teman ya semua ya Pak Bolowarmo yang terutama yang punya aktivitas industri kalau yang paling beken istilahnya adalah olah, rakit, pasang. Nah istilah kegiatan itu kalau dia kegiatan seperti itu dan menggunakan bahan baku yang sebagian besar dari impor bisa dimanfaatkan fasilitas itu. Jadi misalnya onderdilnya begitu
dari impor gitu, dia nggak kena cas? Tidak. Bea? Nah, tidak ada. Bea masuk maupun pajaknya tidak bayar. Kalau di tempat penimbunan berikat ya. Gitu. Tadi tidak bayar. Penimbunan berikat itu maksudnya seperti apa, Pak? Seperti kawasan berikat. Ini contohnya yang kawasan PIR misalnya. Ya, ada di PIR itu di kawasan tertentu juga. Jadi nggak seluruhnya perusahaan yang di PIR itu mendapat fasilitas. Oh, tidak semuanya. Ya, tapi mungkin yang Bolowarmo mungkin pernah kenal ya, seperti kalau yang di timur ini nggak apa-apa ya, nyebut perusahaannya. Contoh seperti yang di wilayah timur sana, Ciljedang mungkin pernah tahu, atau yang di wilayah barat seperti Aneka Tuna, ATI, kemudian ada JAI, Jatim Autocom. Itu mereka pengguna fasilitas itu tadi. Jadi mereka menggunakan bahan baku, impor bahan baku itu tidak bayar bea masuk maupun pajak-pajaknya. Oh gitu. Bea masuk dengan catatan kalau misalkan dia jadi barang jadi, baru pada saat dia ekspor sudah selesai. Itu adalah fasilitas yang diberikan. Tapi kalau dia akhirnya ada jual lokal, gitu. Nah, pada saat penjualan lokal, bahan baku yang tadinya mendapatkan pembebasan. Tadi, atau penangguhan ya, itu akhirnya diminta untuk membayar. Gitu. Kita tahunya bahwa dia akan melakukan penjualan ke lokal tadi itu dengan cara apa, Pak? Bisa ngawasinya? Nah, begini, memang kalau untuk bicara tempat penimbunan berikat, salah satu kawasan berikat, itu areanya dalam pengawasan bea cukai. Oh iya, Kawasan bea cukai, di situ ada CCTV-nya. Ada kemudian CCTV-nya, kemudian secara aplikasi itu mereka online bisa kita cek dari kantor sekalipun. Betul. Itu di situ. Jadi kalau misalkan ada aktivitas keluar itu dan mereka tidak memberitahukan, ada sanksinya tersendiri. Besar Pak sanksinya, Pak? Sebenarnya kalau secara sanksi jumlahnya ya hanya 100% dari nilai bea masuk. Tapi dia bisa dibekukan izinnya. Oh, itu yang parah, Pak. Iya, kalau dia nggak ada tidak bisa melakukan apa-apa lagi itu kalau sudah begitu. Iya, fasilitasnya tetap dibuka. Jadi dia nggak bisa dibuka. Itu yang bicara tempat penimbunan berikat ya, Mas. Kawasan berikat. Di sini memang tempat penimbunan berikat itu ada macam-macam sih ya kriteria. Kalau yang di Pasuruan ini ada kawasan berikat, betul. Ada gudang berikat, ada juga pusat logistik berikat. Ini beda-beda semua ini. Oh, apa Pak? Beda-bedanya Pak? Bisa jelaskan Pak? Kalau yang kawasan berikat itu kaitannya adalah dia memang perusahaan manufaktur, mengolah barang, dan uniknya nggak hanya mengolah saja, tapi juga budidaya flora dan fauna. Tuh, kok bisa begitu? Iya, jadi misalkan ada Bolowarmo yang punya usaha di situ yang kalau buat contoh ya, katakanlah dia punya untuk ikan ya, misalkan dia untuk membibit atau mengolah ikan gitu. Kemudian benih ikannya itu dia diimpor. Betul. Tapi dengan nanti kalau sudah besar dia diekspor lagi, itu bisa ada fasilitas juga. Oh. Boleh, hanya saja di sini memang belum banyak memanfaatkan itu, belum ada yang memanfaatkan yang terkait dengan budidaya itu. Bahkan kalau perkebunan, misalkan perkebunan katakanlah kalau di sini apa yang paling banyak kalau saya lihat di belakang kantor itu bunga arum dalu ya. Misalkan bunganya itu sendiri benihnya dari luar. Kemudian setelah jadi bunga, kemudian bunganya tadi itu diekspor, itu juga bisa menggunakan fasilitas kawasan berikat itu tadi. Oh, begitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau bicara gudang berikat hanya gudang saja, dia tidak boleh ada pengolahan. Nggak bisa. Betul. Oke. Kalau PLB itu beda lagi, mirip-mirip gudang berikat tapi lebih luas fasilitas. Lebih luas ya. Iya, itu tadi Mas. Jadi paling tidak kita sudah mengetahui ya. Sebenarnya fasilitas-fasilitas itu banyak ya sebenarnya. Iya betul. Jadi tapi itu tadi untuk yang industri besar loh Mas. Industri besar. Beda. Kalau industri menengah sama kecil beda. Beda lagi. Gimana Pak? Gimana? Yang tadi, yang kita tadi. Yang kita. Iya betul. Nah ini keunikannya. Kalau kita ini tidak ditungguin oleh bea cukai. Terus gimana? Beda dengan yang tadi yang berikat tadi yang benar berikat. Nah kalau kita ini dia lebih cenderung fasilitasnya ada dua. Kalau kita ada yang fasilitas pembebasan, ada yang fasilitas pengembalian namanya. Pengembalian? Ya pengembalian. Nah kalau dari istilahnya udah jelas. Sudah jelas itu. Pada saat masuk ya bebas. Dia nggak bayar bea masuk. Betul. PPN-nya juga belum bayar. PPh-nya saja yang bayar. PPh-nya impor itu. Pajak penghasilannya aja ya. Pajak penghasilan impor ya Mas ya. PPh pasal 22. Tapi dia wajib mempertaruhkan jaminan. Waduh, ada garansinya Pak? Ada garansinya, betul. Kalau ini kita. Jadi gitu. Tapi enaknya dia nggak perlu ditungguin bea cukai. Beda dengan tadi nggak ada jaminannya, tapi ditungguin. Diawasi. Diawasin itu yang agak parah itu biasanya. Ya kadang-kadang ya fleksibel. Karena memang kalau proses harus mempertaruhkan jaminan kan ibaratnya bayar, perlu ada garansi dan untuk itu kan bayar. Jadi kita kembalikan ke perusahaan mana yang paling pas dengan mereka. Kalau kita seperti itu. Oh jadi itu pilihan Pak ya? Pilihan silahkan apapun boleh. Tidak menjadi sebuah
kriteria wajib begitu kalau sampean sudah begini maka sampean diberlakukan kita begitu. Enggak. Jadi ya, dia benar-benar silahkan mana yang paling cocok secara sistem kerja di perusahaannya yang cocok mana. Dan itu juga kita pun kalau ternyata secara persyaratan katakanlah misalkan dia harus ada IT inventory, komputer yang terkoneksi dengan kantor segala macam dirasa berat karena mungkin dia kategorinya bukan industri besar. Bisa juga menggunakan fasilitas yang namanya KIT IKM. Jadi KIT yang dikhususkan untuk IKM, industri kecil dan menengah. Jadi kita masih bisa downgrade lagi di IKM. Oh begitu. Sayang sekali satu hal Mas. Apa itu? KIT IKM ini kurang banyak dimanfaatkan oleh teman-teman yang di Pasuruan. Kenapa itu? Ini yang mungkin perlu Warno paham ya bahwa seringkali perusahaan-perusahaan yang kecil dan menengah ini takut untuk berurusan dengan birokrasi. Wow, kenapa begitu? Ini yang perlu disadarkan karena mereka berpikiran kalau berurusan dengan mungkin bea cukai nanti akan prosesnya sulit, akan bermasalah, harus pelaporan segala macam. Ini yang akhirnya mereka lebih milih, nggak apa-apa bayar. Yang penting aku gampang gitu. Tapi kan disayangkan itu. Akhirnya menyebabkan biaya-biaya yang jadi tinggi. Jadi tinggi, otomatis itu. Baru satu loh Mas yang pakai itu yang di Pasuruan. KIT IKM itu? Iya, baru hanya satu perusahaan yang pakai. Apa begini Pak, mereka mungkin pola pikirnya ya tadi, enggak pengen ribet begitu ya. Enggak pengen susah, tapi mungkin mereka belum tahu fasilitas yang kita berikan sebenarnya begitu. Betul sekali. Sehingga harus ada upaya pemantapan mindset, harus upaya penyuluhan lagi, harus ketemu lebih lagi. Kalau mereka paham, ternyata gampang kok, mudah kok, bisa dilakukan kok itu misalnya begitu. Enggak upaya masif seperti itu nanti. Terus upaya masif terus kita lakukan. Gitu ya. Kita berhubungan juga dengan teman-teman dari dinas yang di daerah ya. Di daerah khususnya yang menangani terkait IKM. Kita beberapa kali sosialisasi juga. Sudah ya. Iya, tapi memang terkendala terkait dengan penggunaan bahan baku. Karena mereka lebih suka membeli bahan baku dari pihak lain. Contoh misalkan bahan baku impor nih ya, impor. Ternyata bahan bakunya bukan dia yang mengimpor. Dari mungkin ada yang memang penjual di toko atau segala macam. Akhirnya toko yang mengimpor. Jadi ada pengepulnya begitu ya? Iya, bisa dikatakan seperti itulah. Sebenarnya kalau misalkan dia impor sendiri lebih gampang, dapat fasilitas juga. Gitu. Lah itu pengawasannya kalau ada pengepul begitu atau ada buyer atau yang nangani lebih awal begitu, pengawasan bea cukainya seperti apa nanti? Sebenarnya itu tidak ada kesalahan kan Mas ya? Tidak ada ya? Tidak salah karena pada saat dia impor, dia berlaku seperti impor umum saja. Betul. Jadi mereka impor, dia bayar bea masuk, bayar PPN, ya akhirnya harganya kan pasti lebih mahal. Otomatis Pak. Pasti lebih mahal. Sedangkan kalau dia mendapat fasilitas sebenarnya ya enak sebenarnya. Bea masuk nggak bayar dulu gitu. Iya, ya namanya orang gampangannya dalam tanda kutip kasarannya dapat dari orang ketiga begitu ya, atau orang tangan kedua begitu kan otomatis mata rantainya kan menjadi lebih panjang. Betul sekali, yang ini disayangkan yang Bapak Presiden kan sebenarnya sudah sering mendorong itu ya untuk ekspor, untuk mempermudah. Tapi tadi kadang-kadang dari sisi para industri yang kecil mereka yang takut dengan prosedurnya itu Mas. Pak, kalau prosedur izin Pak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor itu di bea cukainya seperti yang Bapak jelaskan tadi sebenarnya enggak ada ya sebenarnya di kitanya sendiri. Jadi kalau misalnya dia ekspor dia langsung bisa ke pelabuhannya ya begitu ya? Pemberitahuannya. Nah, sesuai ketentuan tidak bisa seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta seperti itu karena harus dia melakukan registrasi kepabeanan namanya. Nanti akan dapat akses pabean. Karena itu tadi ada risiko yang harus ditanggung kalau dia misalkan melakukan kesalahan. Karena dia harus paham dulu. Seperti yang contoh tadi ya. Contoh tadi dia datang kapal asal datang saja belum beritahukan ujung-ujungnya nanti bisa kena ditangkap sama teman-teman di bea cukai. Nah makanya akhirnya setiap orang atau setiap badan usaha, terusnya badan usaha yang melakukan kegiatan aktivitas baik impor, ekspor, atau dia sebagai pengusaha jasa kepabeanan yang dia nanganin siapa yang ingin dibantu, kemudian baik pengangkutan, itu wajib mengajukan registrasi kepabeanan Mas. Dan registrasi itu secara online juga ya? Secara online juga. Jadi intinya adalah bea cukai harus tahu ya kegiatan ekspor impor yang nanti akan dilakukan oleh
pabrikan itu misalnya dia harus tahu lebih dulu ya. Betul. Dari situ. Perkara kamu nanti langsung ke bandara, ke pelabuhan, monggo silakan gitu ya. Betul, karena berlakunya untuk nasional. Dia kalau registrasi nasional. pabean itu berlaku untuk nasional. Oke. Pak, di luar perusahaan mungkin banyak orang juga akan bertanya begini, Pak. Orang awam, kalau misalnya saya dapat order dari luar negeri begitu ya. Ordernya cukup banyak, barang-barang antik begitu atau ukir-ukiran yang mungkin tidak ada di luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei dan seterusnya. Itu kalau perorangan itu seperti apa, Pak? Nah, ini yang seringkali juga kami berikan masukan ya ke teman-teman ya. Kalau misalkan dia secara perorangan, itu hanya bisa melakukan di 2 aktivitas saja. Yang pertama kalau dia menggunakan jasa titipan, barang kiriman. Jadi hanya kirim misalkan ke perusahaan-perusahaan pengusaha jasa titipan yang banyak lah di sini. Kalau boleh saya sebutkan nggak apa-apa ya. Misalkan seperti mungkin Tiki, JNE atau ekspedisi. Ya, ekspedisi itu bisa. Itu bisa karena memang dia melalui perusahaan-perusahaan jasa titipan. Ataupun dia melalui dibawa sendiri sebagai penumpang. Sebagai penumpang? Iya, sebagai penumpang atau istilahnya itu adalah barang bawaan penumpang. Itu boleh dia dilakukan secara perorangan. Tapi kalau misalkan dilakukan secara kargo tidak bisa, Mas. Karena dia harus registrasi kepabean dan registrasi itu hanya diberikan ke sebuah badan usaha. Hanya badan usaha. Iya, hanya jadi badan sebuah usaha. Institusi ya. Tidak bisa perorangan begitu ya. Betul sekali. Repotnya itu kalau ternyata ordernya besar, Pak, itu repotnya. Misalnya order yang besar-besar, tapi dia aku perorangan ini. Jadi dia harus melakukan upaya perizinan dulu ya ke Disperindak atau apa gitu, institusi-institusi yang harus melengkapi izin dulu, TDP-nya bagaimana, dia siupnya bagaimana dan seterusnya, harus itu dulu ya. Betul. Nah, kadang-kadang yang digunakan sebagai penyelesaian itu mereka bekerja sama. Bekerja sama join dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah punya registrasi kepabeanan. Jadi mereka ada surat kuasanya untuk menguruskan barangnya atau istilahnya sebagai indentor ya namanya. Indentor. Kadang-kadang ditulis QQ itu ya. QQ itu. QQ itu maksudnya ya apa ya? Dia bekerja sama ke perusahaan-perusahaan yang mendapat izin seperti itu. Gitu caranya. Nebeng lah gampangannya, ngampung ke orang lain atau ke institusi yang lain gitu ya. Betul. Tapi kalau memang itu lokal ya, terutama kalau misalnya bahan baku full lokal ya, full lokal pada ekspornya. Nah sebenarnya kalau tadi dilihat dari fasilitas tadi, sebenarnya dia bisa mengarah ke yang fasilitas kita IKM tadi, Mas. Iya. Karena di situ nanti boleh menggunakan sebuah konsorsium yang enggak badan usahanya berupa koperasi. Koperasi boleh? Boleh, kalau dia sudah badan usaha boleh. Nah itu nanti di kita IKM itu tadi. Iya. Jadi, mungkin lebih mudah ya. Iya, jadi nanti dia sebagai tempat untuk penyalurnya. Lalu koperasi itu bisa melalui kita IKM tadi.